Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pembahasan tentang gerak pada satu dimensi, yang kita hanya fokus membahas tentang gerak lurus beraturan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Ya, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya bahwa pernyataan terkait gerak lurus ini itu sebenarnya manifestasi dari gerak satu dimensi. Jadi ini adalah gerak satu dimensi. Ya. Nah, persoalan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan berubah beraturan. Nah, ternyata yang dimaksud dengan berubah beraturan ini adalah kecepatannya berubah, tapi berubahnya beraturan. Kecepatan berubah, ya. Tapi berubahnya itu beraturan. Berubah beraturan. Nah, di sini kita memperkenalkan satu besaran baru, yaitu perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan tiap waktu itu namanya percepatan. Itu namanya, ini manifestasi dari percepatan, ya. Percepatan. Ya, kecepatan. Simbolnya biasanya dikasih dengan istilah A, acceleration atau percepatan. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau ada sebuah benda dari waktu T sama dengan 1 misalkan, kemudian selang waktu T ini menjadi T2, ini kecepatannya sebut saja V1 pada saat di sini, kemudian di sini kecepatannya menjadi V2, maka percepatan ini itu didefinisikan sebagai ini selang waktunya T, ya, dari T1 sampai T2, maka A itu dituliskan sebagai perubahan kecepatan dalam hal ini V2 kurang V1 dibagi dengan selang waktunya T2 kurang T1. Ya, kalau kita anggap misalkan jika T1, ya, kita anggap waktu mula-mula itu 0, ya, maka persamaannya menjadi ini jadi tidak ada, ya, maka ini menjadi A dikali dengan T, tetap aja karena T1 nya tidak ada, tetap aja T kurang V2 kurang V1, atau kita bisa menulis V2 ini terkadang disebut V pada saat T, ya, Vt sama dengan, kalau V1 bisa tulis V0 kecepatan mula-mula tambah A kali T, ya. Perlu saya jelaskan bahwa terkadang A ini nilainya bisa positif, bisa juga negatif. Kalau nilainya positif artinya dia kecepatannya tambah besar, kalau dia negatif berarti kecepatannya menjadi tambah kecil, ya, itu maksudnya. Nah, mana yang dimaksud? Ini persamaan pertama ini. Jadi sebenarnya ada 3 persamaan, ya, untuk gerak lurus berubah beraturan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah saya tulis ulang dulu. Yang pertama ini Vt atau kecepatan saat T sama dengan V0 tambah A kali T, kemudian S jarak, ya, V0T tambah 1/2 A T pangkat 2. Selanjutnya ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali S. Kalau mau kita kasih keterangan, ya, misalkan lupa video sebelumnya, Vt itu adalah kecepatan saat T. Jadi T-nya bisa berapa saja, ya. Jelas ini kecepatan jadi satuannya meter per second. Ya. Selanjutnya apalagi itu A. Ini yang saya pikir baru ini. A itu adalah, atau V0 dulu. V0 sama dengan kecepatan awal meter per second. Kemudian kalau T itu tetap waktu, ya, dalam second. Yang terakhir A itu adalah
percepatan. Ini yang menandai GLBB ya, satuannya meter per second pangkat 2. Ya, oh masih ada satu. S ini adalah perpindahan. Perpindahan. Karena ada perpindahan dia tetap dalam meter, ya. Nah, ini banyak gerak lurus berubah beraturan ini banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Intinya adalah benda yang perubahan kecepatannya konstan itu adalah GLBB. Contohnya apa? Contohnya jadi GLBB ini dalam kehidupan sehari-hari, ya ini coba saya ini. Dalam kehidupan sehari GLBB ini bisa dibagi menjadi 3 ya. Di GLBB ini ya. Ini bisa dibagi 3. Yang pertama gerak jatuh bebas. Jadi kalau Anda ada di atas gedung kemudian menjatuhkan suatu benda itu namanya gerak bergerak jatuh bebas. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu gerak kita jatuhkan benda dari atas ke bawah, tapi itu bukan hanya sekedar jatuhkan tapi dilemparkan ke bawah. Artinya ada kecepatan awalnya, beda dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas jatuh saja, tidak ada kecepatan awalnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah gerak vertikal ke atas. Nah, kenapa 3 jenis gerak ini, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, itu disebut dengan GLBB karena percepatannya konstan, ya. Masing-masing 3 jenis gerak ini percepatannya konstan, ya. Percepatan konstan. Percepatan konstan. Dalam hal ini itu adalah G, ya. Percepatan gravitasi. Ya, percepatan gravitasi apa saja? Kalau ada di bulan maka percepatan gravitasi bulan, kalau ada di bumi percepatan gravitasi bumi. Ya, itu penjelasan singkat terkait gerak lurus berubah beraturan. Intinya kita hanya menggunakan 3 persamaan dalam peta ini, ya. Nah, selanjutnya saya coba tunjukkan bagaimana kalau untuk gerak jatuh bebas, ya. Ini tadi masih ingat persamaannya hanya ada 3 ya awalnya ya. VT sama dengan V0 plus AT sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2 ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, ingat kalau gerak jatuh bebas A-nya itu berubah menjadi G, ya. Berubah menjadi G. Kecepatan gravitasi. Dan G-nya ini karena bergerak dari atas ke bawah, dia kan positif. Maksudnya bertambah cepat ya. Makanya jadi tambah gitu ya. Maka untuk gerak jatuh bebas banyak yang berubah. Yang pertama, jadi dia jadi kayak gini. VT sama dengan ini kalau gerak jatuh bebas itu V0-nya atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Namanya gerak jatuh bebas ya, berarti ini hanya tinggal AT, A-nya berubah jadi G, jadi GT. S-nya ini perpindahan berubah jadi ketinggian ya, karena gerak vertikal menjadi H. Ini sama dengan V0. Oh, V0-nya tidak ada ya. Berarti ini saya hapus dulu. Salah. Ups. Nah. Ini H, V0-nya jangan dengan 0, berarti tinggal 1/2. A-nya berubah jadi G, berarti GT pangkat 2. Dan terakhir ini VT kuadrat, V0-nya sama dengan 0, berarti tinggal 2GH. Itu saja. Dengan G itu biasanya ya, dengan H itu ketinggian ya. Ketinggian H itu G itu biasanya 9,8 meter persegi pangkat 2. Atau terkadang di soal untuk memudahkan ditulis G sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Seperti itu ya. Masih tersisa yang lain, ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah.
Nah, gerak vertikal ke atas misalkan persamaannya tetap sama tadi ya. Kalau masih ingat VT sama dengan V0 tambah AT. S sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Ini saya nulis rumus umumnya dulu ya. V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, ingat yang pertama tadi A-nya berubah jadi G. Tapi dalam hari ini karena gerak vertikal ke atas, kalau kita melempar ke atas kan semakin lama kecepatannya berkurang, berarti minus. Kemudian yang kedua, S-nya berubah menjadi H. Nah, sederhana. Ini kemudian berubah menjadi VT sama dengan V0 kurang GT. H sama dengan V0T kurang 1/2 GT pangkat 2. Yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Ya, seperti itu saja. A-nya berubah jadi minus G, S-nya berubah jadi H. Kenapa seperti itu? Karena dia semakin ke atas menjadi semakin lambat. Yang terakhir kita akan membahas tentang gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah, saya tidak usah terus lagi. Kalau gerak vertikal ke bawah, A-nya berubah menjadi positif G, ya. S-nya berubah menjadi H. Maka kalau Anda ingat persamaannya langsung berubah menjadi VT sama dengan V0 tambah GH, S sama dengan V0T tambah 1/2 GH, yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Nah, itu ya. Demikian cukup untuk pembahasan tentang gerak lurus berubah peraturan dan beberapa jenis contoh geraknya. Nah, untuk pembahasan terkait contoh soalnya akan dijelaskan di video berikutnya. Tapi jika ada yang Anda tanyakan atau request tentang materi tertentu, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.